warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia ya. Yang terutama dan yang paling utama, reproduksi manusia itu yang akan kita bahas pasti ada dua. Pada organ laki-laki atau pria dan pada organ perempuan atau wanita. Bisa kalian lihat di Google Site, ini namanya Google Site. Dari sistem reproduksi pembahasannya sampai ke yang paling bawah itu kelainan atau penyakit yang menyerang pada organ reproduksi baik pria maupun wanita. Ini bisa kalian lihat di gadget kalian, yang di laptop silahkan, yang di handphone silahkan. Nah, di sini akan Bapak jelaskan pertama dari sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sini ada penjelasannya, ada gambarnya. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Jadi tidak hanya manusia, pada hewan dan tumbuhan pun mereka juga melakukan reproduksi. Pada dasarnya, setiap organisme yang melakukan reproduksi secara generatif mempunyai alat kelamin jantan yang menghasilkan sel sperma dan alat kelamin betina menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin pasti kalian sudah bisa menjawabnya. Berikutnya ada organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ini Bapak tautkan sebuah video di situs ini. Bisa kalian pelajari, sangat mudah memahaminya kalau mempelajarinya lewat dari video atau secara visual. Nanti Bapak minta tanggapan kalian ya. Berikutnya ini akan Bapak berikan berupa fungsi organ-organ reproduksi pada laki-laki. Berikutnya juga ada organ perempuan. Bisa kalian lihat yang pertama dari penis, skrotum, testis, epididymis, saluran uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Sebenarnya masih banyak organ-organ reproduksi pada pria. Mungkin ini saja yang bagian-bagian pentingnya, karena di tingkat yang lebih banyaknya itu akan kalian pelajari pada SMA. Ini berikutnya tadi laki-laki sudah. Berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai reproduksi pada organ perempuan. Ada vagina. Saya mau nanya. Ya, silakan situ. Pembuatan sperma dari skrotum ya Pak? Bukan, skrotum itu adalah pembungkus testis. Skrotum itu nih, kamu baca lagi ya, semuanya juga biar tidak salah. Skrotum itu berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Jadi skrotum ini yang melindungi testis. Jadi ingat ya, yang membuat sperma itu adalah testis. Dan saluran yang mengeluarkan sperma sampai ke penis itu adalah epididymis. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai terbalik-balik. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Pak, misalkan ini kan katanya 3 hari penuh Pak, ya kan? Itu misalkan kalau penuhnya itu 3 jam itu kira-kira kelainan apa bukan Pak? Kalau 3 jam penuh, mungkin ada kelainan bisa juga ada dari biasanya itu dia baru puber, baru menstruasi, baru puber. Jadi sehingga dia itu menghasilkan sperma lebih banyak. Jadi hati-hati ya bagi kalian yang sering ejakulasi, jangan jaga terus kondisinya, jangan terlalu suka sering nonton film-film dewasa, karena kalian sudah mulai tahu mana yang menurut kalian cantik dan mana yang menurut kalian ganteng ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Perempuannya bagaimana? Ini laki-laki semua bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Yang pada organ reproduksi perempuan, vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Ini Bapak tipe ya, ini harusnya serviks, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina.
Ada lagi saluran telur atau biasa disebut dengan tubal falopi atau juga disebut dengan oviduct. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduct memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Ini istilahnya sudah ilmiah sekali ya, infundibulum, tapi tidak akan Bapak keluarkan di saat PH nanti, tenang saja. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini sering Bapak ulang-ulangi, fertilisasi, pembuahan. Ada indung telur dan ada rahim. Oke, dan di sini ada artikel tentang proses fertilisasi. Tinggal kalian klik saja, akan muncul ke bagian situs namanya Sehat Q dari di bawah naungan Kementerian Kesehatan juga. Bisa kalian pelajari artikel ilmiahnya. Oke, Bapak lanjut. Nah, ini ada videonya juga, tidak hanya artikel. Kalau artikel pasti membuat kalian bosan membaca. Ini ada versi visualnya dalam bentuk video, sudah ada di YouTube. Bisa kalian klik untuk membukanya atau menontonnya. Selanjutnya, ini proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Bisa kalian lihat dari tahap fertilisasi 1 minggu hingga 12 minggu. Dan di sebelah kanannya adalah bagian-bagian janin. Nama ilmiahnya itu fetus. Oke, ada pola pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, ini jangan kalian lupakan ya, bagian-bagian dari bagian-bagian dari janin. Ada amnion, ada chorion, ada uterus. Siapa tahu keluar nanti di saat PH. Berikutnya ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini ada tahap pertumbuhannya dari fase prenatal atau di dalam kandungan, fase bayi, dia sudah keluar dari perut atau rahim seorang ibu, fase kanak-kanak awal, fase kanak-kanak tengah dan akhir, fase remaja, dewasa muda, fase dewasa tengah, dan fase lansia atau menuju ke fase kematian. Ini ada siklus haid berikutnya. Ini biasa terjadi hanya pada perempuan. Ingat ya, siklus haid hanya terjadi pada perempuan, laki-laki tidak mengalami siklus haid. Sejak masa pubertas 10-15 tahun, ini biasanya ya, mungkin ada yang lebih atau mungkin ada yang lebih cepat. Tubuh manusia mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Ini bisa kalian lihat dari minggu pertama sampai minggu kelima. Nah, ini dia ada lagi ejakulasi. Berbeda dengan siklus haid, ejakulasi hanya terjadi pada pria saja. Perempuan tidak mengalami ejakulasi. Ini adalah bagian-bagian dari sperma. Ada kepala, ada leher, ada ekor. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa, atau nama yang biasa kita sebut sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas 12-16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Nah, dan ini tadi kelainan dan penyakit pada reproduksi manusia. Ini Bapak sebutkan tadi, gonore dan sifilis. Ini penyakit yang biasa menyerang pada alat kelamin pria atau laki-laki. Herpes genitalis pun juga pada laki-laki, tetapi perempuan juga bisa. Kalau chlamydiasis ini hanya menyerang pada perempuan saja. Ini bisa kalian lihat artikel-artikelnya sudah Bapak masukkan di dalam blognya atau websitenya. Tinggal kalian klik, dia akan masuk ke situsnya. Dari pengertiannya, pencegahannya, diagnosisnya, bagaimana penanganannya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak untuk penjelasan mengenai Google Site atau situs yang Bapak buat dalam menunjang kegiatan belajar kalian. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Pak, Silakan Ziko lagi, yang lain nggak ada yang mau bertanya? Kalau janin 15 minggu itu katanya udah punya jantung sama otak, Pak. Iya, itu apa namanya pertumbuhan janin. Misalkan di minggu pertama sudah mulai terbentuk seperti kacang kecil, di minggu kedua atau minggu ketiga, bukan, sudah di 2 bulan atau 3 bulan tangannya sudah mulai keluar
Tapi masih belum berbentuk jaring, masih menggumpal, kakinya pun juga sama sudah keluar. Tahapan-tahapannya seperti itu, pertumbuhan bayi di dalam janin. Hingga di 9 bulan dia keluar dari perut ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.